Krisis iklim, masalah global yang rasanya gede banget kan? Tapi gimana kalau solusinya justru ada di tempat yang paling dekat sama kita? Di sebuah desa. Yuk kita bedah bareng gagasan super menarik ini. Coba deh kita lihat kontrasnya. Di kiri, kita lihat masa lalu, siklus hidup yang tenang, selaras sama alam. Nah, di kanan, itu realitas sekarang, kekacauan, ketidakpastian gara-gara krisis iklim. Pesannya tuh sebenarnya simple tapi dalam banget. Kalau alamnya udah goyah, ya kehidupan di desa juga bisa-bisa ikut berhenti. Oke, ini bukan lagi soal angka-angka di laporan atau berita di TV yang jauh di sana ya. Yuk kita lihat langsung gimana sih wujud asli krisis iklim ini, realitas yang benar-benar dihadapi masyarakat desa setiap hari. Ini bukan lagi teori loh, ini tuh kenyataan hidup mereka. Bayangin jadi petani yang bingung, kapan nih waktu yang pas buat nanam? Atau nelayan yang nggak bisa melaut karena cuaca udah nggak bisa ditebak. Pendapatan keluarga jadi nggak stabil. Bahkan air bersih, sesuatu yang paling dasar, sekarang jadi barang langka. Krisis ini bener-bener meresuk ke setiap sendi kehidupan mereka. Nah, di tengah semua tantangan ini, muncul satu pertanyaan. Pertanyaan yang bisa mengubah segalanya. Gimana kalau kita berhenti ngelihat mereka cuma sebagai korban? Gimana kalau justru mereka yang paling kena dampaknya adalah pemimpin solusi yang paling jago? Kan mereka yang paling paham tanahnya, airnya, anginnya di sana. Nah, dari pertanyaan tadi, lahirlah sebuah konsep yang keren banget. Gimana caranya mengubah desa dari yang tadinya korban jadi benteng pertahanan? Inilah yang disebut desa tangguh iklim. Sebuah ide untuk bangun komunitas yang nggak cuma bisa bertahan, tapi juga berkembang di tengah perubahan. Lihat deh perjalanan yang digambarin di sini. Ini bukan proses yang instan ya. Semua dimulai dari tahap pertama. Hadapi. Ini kemampuan dasar buat bertahan dari bencana. Terus, mereka naik level ke tahap sesuaikan. Di sini, cara hidup, cara bertani, diubah jadi lebih pintar. Dan tujuan akhirnya? Berkembang. Sebuah kondisi di mana desa itu nggak cuma selamat, tapi benar-benar mandiri dan sejahtera secara ekonomi. Keren banget kan? Terus, gimana caranya membangun ketangguhan ini? Apa rahasianya? Ternyata, fondasinya itu ada di dua pilar kekuatan. Dan keduanya ini harus jalan barengan. Coba bayangin sebuah bangunan yang kokoh. Gak mungkin kan dia berdiri cuma pakai satu tiang? Nah, sama kayak ketangguhan desa. Pilar pertama itu adaptasi. Gimana caranya kita bertahan dari dampak yang udah ada di depan mata. Pilar kedua, mitigasi. Gimana kita mencegah dampak yang lebih parah di masa depan. Keduanya ini satu paket gak bisa dipisah. Satu buat hari ini, satu lagi buat masa depan. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya ya. Di sisi adaptasi, kita ngomongin aksi-aksi buat bertahan hidup sekarang. Misalnya, ya ubah pola tanam, bangun irigasi yang lebih hemat air, atau bikin rumah yang tahan bencana. Nah, kalau di sisi mitigasi, kita ngomongin aksi pencegahan buat masa depan. Kayak pasang panel surya, olah sampah jadi biogas, atau nanam dan ngelindungin pohon-pohon. Jadi, yang satu buat sekarang, yang satu lagi buat nanti. Oke, semua ide ini kedengerannya bagus banget kan? Proyek-proyek percontohan juga penting. Tapi pertanyaan gedenya adalah, gimana caranya kita bikin semua perubahan ini awet? Gimana caranya ini bukan cuma jadi program sementara, tapi jadi kebiasaan yang benar-benar nempel di masyarakat? Jawabannya ternyata ada di kekuatan lokal itu sendiri. Ada sebuah alat tata kelola yang ngasih desa kendali penuh atas nasib mereka. Namanya Perdes. Perdes atau peraturan desa itu pada dasarnya adalah hukum yang dibuat oleh warga desa untuk warga desa. Inilah lem yang bikin ide-ide brilian tadi jadi komitmen resmi yang mengikat semua orang. Ini yang mastiin program lingkungan gak mandek waktu proyeknya selesai, karena udah jadi aturan main bersama yang punya kekuatan hukum. Sekarang yuk kita lihat salah satu contoh paling nyata dan paling keren dari penerapan semua ini. Gimana sebuah desa bisa mencapai yang namanya energi adil untuk semua lewat transisi ke energi terbarukan. Gambar ini nunjukin dua jalan masa depan. Yang kiri itu jalur ketergantungan. Kita terus-terusan ngandelin energi dari luar yang mahal, gak stabil, plus ngerusak lingkungan. Nah, yang kanan ini jalur kemandirian. Kita bangun sendiri sumber energi bersih dari potensi lokal. Biayanya jadi lebih stabil dan malah bisa bikin ekonomi baru di desa. Pilihannya jelas banget kan? Kita harus putus rantai ketergantungan itu dan bangun jembatan menuju kemandirian energi.
Dan yang paling kerennya lagi, solusinya tuh bukan teknologi canggih dari luar negeri yang rumit. Semuanya tuh udah ada di sekitar kita. Coba lihat peta potensi ini. Aliran sungai kecil bisa jadi pembangkit listrik mikrohidro. Panas matahari yang melimpah jadi energi surya. Bahkan kotoran ternak dan sampah pertanian itu bisa diubah jadi biogas. Ini bukan soal beli teknologi mahal, tapi soal gimana kita pinter-pinter memanfaatkan kekayaan alam yang udah ada di depan mata. Tapi, tunggu dulu. Ada satu pertanyaan penting banget yang nggak boleh kita lupain. Apakah transisi ke energi hijau itu otomatis berarti adil buat semua orang? Ya, masang panel surya itu bagus. Tapi pertanyaannya, siapa yang beneran nikmatin listriknya? Siapa yang mungkin harus ngerelain lahannya buat pembangunan itu? Nah, transisi energi yang sejati itu haruslah transisi yang juga adil. Disinilah konsep keadilan iklim jadi penting banget. Intinya simpel kok, kita harus pastiin kalau manfaat dari aksi iklim ini dirasain semua orang. Dan bebannya jangan ditimpain ke kelompok yang udah rentan. Ini soal pembangunan yang ngajak semua maju bareng, bukan ninggalin sebagian di belakang. Visual kompas sosial ini ngebantu kita banget buat paham. Di satu sisi timbangan, ada distribusi manfaat. Siapa nih yang dapat listrik murah? Siapa yang dapat kerjaan baru? Terus, di sisi lain, ada distribusi beban. Siapa yang lahannya kegusur? Siapa yang sumber airnya jadi keganggu? Pembangunan bakal gagal total kalau timbangan ini nggak seimbang. Manfaatnya harus merata dan bebannya nggak boleh dijatuhin ke yang paling lemah. Dan ini bukan lagi soal konsep abstrak ya. Ini soal manusia, soal kehidupan nyata. Ini tentang ibu-ibu yang harus jalan lebih jauh buat cari air. Tentang petani kecil yang lahannya paling gampang kena kekeringan. Prinsip keadilan iklim itu ngegasin. Mereka itu bukan penonton atau korban. Mereka harus jadi pemain utamanya. Jadi pusat dari setiap kebijakan yang kita buat. Oke, jadi gimana caranya kita nyatuin semua kepingan puzzle ini? Ketangguhan, adaptasi, mitigasi, dan keadilan. Gimana caranya semua itu jadi satu solusi utuh di tingkat desa? Inilah cetak birunya, blueprintnya. Perdes itu jadi kayak kerangka kerja yang ngikat semuanya jadi satu. Coba perhatiin deh, di dalamnya itu ada aturan buat ngelindungin lingkungan, ada mandat buat pakai energi bersih, ada jaminan keadilan sosial, sampai mekanisme pengelolaan lewat BUMDes. Semuanya dirajut jadi satu dalam dokumen kebijakan yang kuat yang dimiliki dan dijalankan oleh desa itu sendiri. Pada akhirnya, semuanya kembali ke gagasan yang sederhana tapi kuat banget ini. Krisis iklim emang rasanya gede dan nakutin. Kalau kita cuma diem dan nunggu, ya kita cuma bakal jadi korban. Tapi, kalau komunitas lokal mulai bergerak, mereka bukan lagi korban, mereka adalah solusi. Dan solusi itu dimulainya dari desa.